Tadi belum. Kan nggak ketemu jadi satu-satu. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Prima Al-Kausar selaku Syariah Business Consultant di Al-Kausar Consulting. Teman-teman, hadirin sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara webinar Karir Talk. Kami selaku panitia mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar. Saya, Safira Takia, selaku MC akan memandu acara pada siang hari ini. Perlu diketahui, Karir Talk merupakan program kerja Biro Eksternal IBC FEB UI yang bertujuan untuk membantu memberikan informasi dan penerangan bagi masyarakat umum, terutama mahasiswa ilmu ekonomi Islam dan bisnis Islam terkait persiapan dan panduan referensi karir di masa depan. Karir Talk terbagi menjadi 2 sesi yang diselenggarakan pada 7 dan 8 Agustus. Untuk hari ini, tema Karir Talk pada sesi kedua adalah Business Consultant, Elevating Business Through Consulting. Untuk memperlancar acara Karir Talk, mari kita dengarkan tilawah Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Muhammad Zaki. Kepada Saudara Zaki, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغثون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت
ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العظيم. Terima kasih, Saudara Zaki. Semoga ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Zaki dapat menambah keberkahan dalam acara pada siang hari ini. Selanjutnya akan ada sambutan dari penanggung jawab Career Talk IBC FEB UI. Kepada Sadia Alia, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Prima selaku pembicara hari ini, para panitia yang telah mempersiapkan acara, dan juga para peserta yang telah hadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Sadia Alia Hanif, yang alhamdulillah diamanahkan sebagai penanggung jawab Career Talk sesi 2 IBC FEB UI pada tahun ini. Untuk itu, terima kasih kepada BPH Biro Eksternal yang telah mempercayai saya untuk menjadi penanggung jawab dari acara ini. Career Talk pada sesi kedua ini membawakan tema Business Consultant, Elevating Business Through Consulting, dengan harapan teman-teman dapat mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan dan bagaimana cara mengembangkan diri mereka untuk menjadi seorang business consultant. Semoga acara ini berjalan lancar tanpa kendala, juga para peserta mendapatkan informasi serta referensi karir di masa depan. Untuk seluruh peserta, nikmati tiap rangkaian acaranya, ambil ilmu serta informasi dari pembicara, dan jangan sungkan untuk bertanya dalam sesi tanya-jawab. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sadia atas sambutannya. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik, serta tujuan dari acara dapat terpenuhi. Nah, selanjutnya, agar acara dapat berjalan dengan tertib dan lancar, saya akan membacakan beberapa peraturan terlebih dahulu. Yang pertama, peserta harus mematikan mikrofon selama webinar berlangsung dan hanya menghidupkan ketika diizinkan oleh panitia. Yang kedua, peserta harus menggunakan bahasa yang sopan dan pantas selama acara berlangsung. Yang ketiga, peserta yang ingin bertanya ketika sesi tanya-jawab harap mengirim chat lebih dahulu dengan format nama _instansi _ingin bertanya. Jika moderator sudah mempersilahkan, peserta harap menyalakan mikrofon untuk bertanya kepada pembicara atau memberikan pertanyaan di kolom chat. Yang keempat, moderator akan membacakan pertanyaan atau tanggapan peserta yang terdapat dalam kolom chat pada sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, webinar akan direkam untuk keperluan dokumentasi. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan masuki inti acara. Selanjutnya, acara saya serahkan kepada moderator. Untuk moderator, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah juga terus-terusan tiada hentinya memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya. Sampai hari ini kita bisa ketemu bareng-bareng bersilaturahmi di acara yang insya Allah berkah dan mulia ini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, umatnya hingga dan juga sahabatnya hingga akhir zaman. Baik, terima kasih sebelumnya kepada MC atas waktu dan tempatnya. Terima kasih juga kepada para peserta dan hadirin sekalian yang sudah hadir tepat waktu di acara Career Talk ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pandu, panggil aja Pandu. Di sini insya Allah akan menjadi moderator sampai akhir acara ini. Nah, jadi di Career Talk sesi kedua ini kita bakal membahas profesi business consultant ya, dengan tema Elevating Business Through Consulting. Nah, ini izinkan saya untuk sedikit kasih pengantar gitu ya. Sebenarnya di masa pandemi gini ya, pandemi COVID-19 itu sangat mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat gitu ya, baik dari tiap individu maupun perusahaan juga termasuk dalamnya gitu kan. Sehingga banyak masyarakat gitu dari berbagai macam kelas sosial tuh memutuskan untuk membuka bisnis berkelanjutan gitu kan, dengan harapan untuk mendapatkan income yang pasti ya, untuk menunjang kehidupannya. Nah, selain masyarakat juga banyak banget nih perusahaan yang mengalami istilah itu culture lag gitu ya, karena adanya digitalisasi bisnis gitu ya, karena kayaknya digitalisasi bisnis nih menjadi suatu keniscayaan lah gitu ya, karena kan pergerakan kita pada masa ini kan terbatas gitu kan ya.
Nah, hal inilah yang menjadikan profesi bisnis consultant ini semakin dicari dan dibutuhkan gitu ya, karena pasti butuh banget konsultasi nih para baik itu level individu maupun perusahaan terkait operasional bisnis mereka gitu kan. Maka dari itu tema ini kita angkat nih, Business Consultant Elevating Business Through Consulting, dengan harapan untuk membantu memberikan informasi dan penerangan kepada teman-teman semua, pada kita-kita, terutama mahasiswa ilmu ekonomi Islam dan bisnis Islam, terutama untuk persiapan karirnya, untuk referensi karir di masa depan. Sehingga pada sesi ini nanti kita bakal membahas seputar profesi business consultant, baik dari sisi pekerjaannya, terus lingkungan, sampai juga pendapatannya. Terus ntar juga kita bakal mengetahui mengenai skill-skill ataupun persiapan apa aja sih yang kita butuhkan nih dari masa-masa kita menjalani perkuliahan nih untuk bisa excel nanti di bidang business consulting. Baik, untuk kesempatan kali ini, insya Allah kita bakal ditemani oleh pemateri yang insya Allah juga sangat berkompeten juga dan ahli juga di bidangnya. Di sini kita sudah hadir di tengah-tengah kita, ada Bapak Prima Al-Kausar. Mungkin saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Prima, bisa mendengar suara saya Pak? Assalamualaikum Pak Prima, suaranya sih belum terdengar Pak. Oke. Halo, halo. Mohon maaf, suara saya terdengar nggak ya? Terdengar di sana suaranya. Oh, oke. Oke, baik Pak. Mungkin sebelum saya serahkan ke Bapak, saya izin perkenalkan Bapak dulu ya ke teman-teman sekalian nih. Jadi beliau bernama Pak Prima Pramaza Al-Kausar, SE, CMTH, merupakan lulusan IAI Yasni Muara Bungo. Beliau juga pernah kerja di Bank BRI, Bank BNI, serta menjadi Kepala Perwakilan Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi, Kabupaten Bungo. Untuk pengalaman organisasi sendiri, beliau pernah menjadi Ketua Umum KSEI Nurul Islam 2017 sampai 2019. Beliau juga pernah menjadi staf ahli nasional bidang kaderisasi FOSEI tahun 2018 sampai 2019. Untuk sekarang aktivitas beliau menjadi motivator muslim, selanjutnya ada juga menjadi konsultan syariah dan bisnis Islam yang pasti ya di Al-Kausar Consulting. Selanjutnya beliau juga menjadi konsultan dan kontraktor kebun kurma Al-Kausar Dates Palm. Beliau juga menjadi kepala perwakilan pusat inkubasi bisnis usaha kecil di Kabupaten Bungo dan juga menjadi pembina beberapa komunitas pemuda hijrah. Mungkin begitu ya sedikit perkenalan singkat dari Pak Prima Al-Kausar. Untuk selanjutnya di sesi materi saya serahkan waktu dan tempatnya kepada Pak Prima. Dipersilahkan Pak. Pak Prima, mohon maaf, suaranya belum terdengar, Pak. Tes. Terdengar suaranya? Ya Pak, sudah terdengar Pak. Sudah ya? Ya. Saya ulang ya. Sebentar ya, sebentar. Oke Pak, ya. Mohon ditunggu dulu ya teman-teman. Lagi ada kendala sebentar. Ini udah jelas suaranya, dicek dulu sebelum mulai. Udah terdengar suaranya? Suaranya terdengar Pak, tapi sedikit kasar gitu ya Pak suaranya. Gangguan ya jaringan. Iya. Di tes. Tes. Masih kurang jelas?
Mungkin bisa masih rada kasar sih Pak, putus patah-patah gitu suaranya sih Pak. Saya Oke. coba didengar. Belum terdengar Pak sepertinya Pak suaranya. Coba dites dulu. Udah cukup Udah ya? jelas. Sudah ya. Nggak tahu ini udah coba dibaikin. Mudah-mudahan jelas ya. Baik, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan waktunya kepada saya untuk langsung ini ya materi. Saya izin saya sebutkan dulu. Tema hari ini sangat menarik ya. Saya juga terima kasih sudah diundang oleh teman-teman dari Fakultas Ekonomi Bisnis dari UI untuk sharing ya terkait dengan bisnis consulting. Ya. Saya langsung saja. Mungkin saya dalam pemaparannya nanti akan lebih interaktif ya dengan teman-teman. Jadi saya harap nanti teman-teman juga bisa lebih komunikatif supaya kita agak rileks dan santai membahas tentang konsultan ini. Ya, karena ini sudah menunjukkan pukul 13 ya. Ini waktu-waktunya ngantuk. Jadi kalau teman-teman serius, nanti matanya jadi tegang, nanti justru ngantuk. Ya, baik. Sebelum kita membahas tentang bisnis konsultan, saya ingin coba komunikasi dengan teman-teman terlebih dahulu. Sebenarnya ketika kita membahas tentang konsultan bisnis hari ini, itu apa yang teman-teman bayangkan tentang pekerjaan konsultan bisnis, atau apa yang teman-teman bayangkan ketika disebutkan konsultan bisnis syariah, ya? Karena saya background saya konsultan bisnis syariah.
Coba, saya ingin dengar beberapa pandangan dari teman-teman terkait dengan apa yang teman-teman pikirkan atau bayangkan terkait dengan konsultan bisnis atau konsultan bisnis syariah ini. Silakan, saya coba ingin dengar dulu pandangannya. Mungkin moderator bisa dibantu. Ya, baik. Teman-teman sekalian yang bisa jawab langsung aja on mic aja ya. Silakan supaya nanti bisa tahu ya apa yang teman-teman bayangkan. Yuk, silakan. Ini pasti udah ada nih yang mau jawab, cuman masih malu-malu nih. Ya. Khawatirnya nanti ketika kita bicara konsultan bisnis, teman-teman bayangin ayam goreng gitu ya. Nah, lagi siang nih. Bayangin beda, kita bahasnya beda. Silakan, saya ingin dengar dulu suara teman-teman ini. Silakan. Silakan. Emir, mungkin Emir, mau Emir. Mendengarkan dulu aja Pak, ilmunya belum banyak. Ayo, yang biasa membayangkan coba, apa yang dibayangkan? Teman-teman kalau bayangin bisnis consulting itu apa yang dibayangin coba? Mungkin moderatornya juga bisa bantu mungkin. Oh ya, oke. Kalau dari saya sendiri sih, kalau konsultan bisnis tuh berarti kan terkait sama konsultasi gitu. Berarti gimana misalnya suatu bisnis ada permasalahan atau ada sesuatu yang sekiranya nggak bisa diselesaikan sama pemilik bisnisnya sendiri gitu. Akhirnya mereka menggunakan jasa konsultan bisnis ini gitu untuk menyelesaikan permasalahan bisnis mereka. Mungkin seperti itu ya Pak? Ya. Kalau konsultan bisnis syariah, bedanya apa? Kalau teman-teman bayangin bedanya dengan konsultan bisnis dan yang syariah itu apa bedanya? Nah, kan. Ini teman-teman yang ikut hari ini semuanya dari jurusan ekonomi Islam ya, ekonomi syariah ya. Iya Pak, ini dibuka juga Pak untuk umum juga sih Pak sebenarnya. Oh, umum juga ya? Ya, silakan. Yang dari teman-teman jurusan syariah, coba saya ingin dengar pandangannya. Teman-teman kalau bayangin konsultan bisnis syariah itu apa? Kalau tadi konsultan bisnis secara umum. Nah, kalau dari sisi syariah seperti apa? Silakan. MC mungkin mau jawab? Silakan. Kalau yang secara syariahnya belum terlalu paham sih Pak. Tapi yang kalau konsultan bisnis itu ya kalau misalnya kita punya kesulitan di bisnis atau pengen, setahu saya ya Pak, ini belum banyak juga ilmunya. Atau kayak ingin membuat pilihan gitu saat berbisnis, ya perlu memerlukan jasa. Ya berkonsultasi dengan konsultan bisnis Pak. Baik, oke, supaya kita nanti ngobrolnya sharingnya bisa ini ya. Jadi saya siang ini sharing saja dengan teman-teman, tidak dalam paparan, tidak dalam kondisi untuk mengajari teman-teman tentang bisnis konsultan, ya. Tapi saya sharing saja. Dan yang pertama mungkin nanti moderator ya, manggilnya jangan Bapak, ya, panggil saya Abang aja. Oh ya. Oke, siap Bang, siap. Karena saya baru tamat tahun kemarin, jadi masih merasa mahasiswa yang ini, yang baru lulus ya. Walaupun secara umum saya udah kerja duluan di perbankan, baru kuliah belakangan. Ya. Baik, ketika teman-teman mendengar kata-kata konsultan bisnis, ya, pasti teman-teman membayangkan tentang sebuah bisnis yang butuh dikonsultasikan dengan seorang yang ahli. Jadi sederhananya kalau teman-teman membahas tentang bisnis konsultan atau konsultan bisnis, itu adalah orang yang dalam tanda kutip dianggap ahli dalam bidang itu. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang bisnis syariah, ya, konsultan bisnis syariah berarti orang yang dianggap ahli atau memiliki keahlian dalam bisnis syariah. Ya. Berarti bagaimana kalau dari sisi syariahnya, bagaimana kemudian menjalankan bisnis itu dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Itu kalau dari sisi syariahnya. Tapi kalau dari sisi umum ya bagaimana kemudian menjalankan bisnis itu agar bisnis itu berhasil, kemudian memiliki profit yang bagus, kemudian memiliki masa depan yang bagus bisnisnya. Nah, hari ini ketika bicara tentang konsultan bisnis, ya, konsultan bisnis syariah itu salah satu yang
paling banyak dicari oleh masyarakat, terutama pengusaha. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena hari ini ada sebuah gelombang, ya, gelombang hijrah yang luar biasa di tengah-tengah kaum muslimin itu untuk kembali ke agamanya. Sehingga mereka kemudian berupaya untuk bagaimana cara menjalankan bisnis itu, tidak hanya kemudian mencari profit atau keuntungan dari bisnisnya, tapi dia juga mencari keberkahan dari bisnis yang dia lakukan. Oleh sebab itu, maka konsultan bisnis tadi hari ini itu sangat dicari orang. Ya. Walaupun nanti untuk mencari konsultan bisnis yang betul-betul paham syariah itu luar biasa juga sulitnya. Ya. Itu. Tapi setidaknya ada pembeda yang cukup jelas antara konsultan bisnis dan konsultan bisnis syariah. Ya, konsultan bisnis syariah itu apapun yang disampaikan atau konsultasi yang diberikan, nasihat yang diberikan terkait dengan bisnis itu selalu mengacu kepada syariat Islam. Sehingga bisnis itu dijalankan tidak menyelisih hukum syariat. Nah, itu sederhananya terkait dengan konsultan bisnis. Nah, sekarang apa sih kerjanya dari seorang konsultan bisnis itu? Nah, yang pertama itu karena dia adalah seorang konsultan, tentu aktivitasnya yang paling utama itu adalah memberi konsultasi. Ya, memberikan jasa konsultasi kepada bisa dia organisasi, bisa dia lembaga, bisa dia perusahaan, bisa juga individu, ya, yang ingin melakukan aktivitas bisnis. Nah, kemudian berikutnya mengumpulkan semua informasi klien dengan berbagai macam metode. Jadi seorang konsultan bisnis itu ketika dia ingin mengetahui gambaran dari sebuah bisnis itu secara utuh, maka dia membutuhkan informasi-informasi yang diberikan oleh kliennya. Ya. Posisi informasi dalam hal ini sangat penting. Untuk apa? Untuk membantu konsultan itu memetakan masalah. Kemudian mengetahui kondisi realnya seperti apa dan menentukan bagaimana solusi untuk bisnis itu bisa tumbuh dengan baik. Ya. Kalau dari sisi syariahnya juga seperti itu, berarti dia harus paham bagaimana kondisi perusahaannya itu, ya, terkait dengan hukum syariah, apakah bisnisnya itu sudah didirikan berdasarkan hukum syariat. Yang bisa contoh, saya ambil contoh misal PT, ya. Apakah PT perusahaan terbuka itu baik yang sudah listing di bursa saham maupun yang belum, apakah itu sudah didirikan sesuai dengan ketentuan syariat apa belum? Ya, kemudian semua informasi terkait dengan perusahaan itu supaya nanti dia bisa memetakan masalah yang ada di situ dan apa yang dimiliki oleh perusahaan itu untuk bisa tumbuh. Apa masalahnya? Ya, baru nanti ditentukan solusi yang bisa dia berikan untuk pertumbuhan perusahaan tadi. Nah, berikutnya aktivitas dari konsultan bisnis itu adalah setelah mengidentifikasi masalah, ya, seorang konsultan itu biasa menganalisis, ya, menganalisis, kemudian baru memberikan solusi supaya solusi itu tepat sasaran. Nah, dalam tahapan ini, ya, seorang bisnis konsultan itu harus betul-betul bisa menggali informasi yang banyak, ya. Nah, ini kadang-kadang pemilik perusahaan atau usaha itu kadang-kadang tidak terlalu ini, ya, tidak terlalu open dalam memberikan informasi. Nah, ini yang kadang-kadang sering membuat miskomunikasi antara apa yang dibutuhkan oleh perusahaan atau bisnis itu untuk tumbuh dengan apa yang diberikan solusi oleh konsultannya. Karena tadi ada misinformasi yang dia dapatkan. Ya. Karena seorang konsultan itu bukan orang internal dari perusahaan, maka dia membutuhkan data-data yang valid dari perusahaan tadi. Ya. Ketika salah data itu diberikan, maka salah juga kemudian dia menganalisis data tersebut. Nah, setelah kemudian dianalisis, ya, nanti kemudian dievaluasi, ya, kekurangan dan kelebihan bisnis yang dijalankan kliennya tadi. Ya. Kalau nanti ada masalah, dia catat juga apa masalah yang ada di bisnis tersebut. Ya. Untuk apa mengetahui kelebihan dan kekurangan ini? Untuk bisa nanti diberikan solusinya. Ya. Kalau kemudian kelebihan ini bisa ditingkatkan dan kekurangan ini bisa diminimalisir. Ya. Nah, kalau dalam ranah syariah ini lebih banyak lagi. Ya. Lebih mendetil lagi evaluasinya dibanding dengan bisnis-bisnis yang sifatnya umum. Ya.
Karena nanti kalau jadi konsultan bisnis syariah, tidak hanya terkait dengan pengetahuan bisnis, tapi juga terkait bagaimana bisnis itu diatur di dalam syariat. Nah, ini butuh penguasaan syariat Islam yang mendalam, agar kemudian nanti bisa mengetahui dari sisi syariah bagaimana itu seharusnya dilakukan. Nah, kemudian setelah itu semua dilakukan, maka bisnis konsultan itu membuat perencanaan, ya. Membuat perencanaan bisnis apa yang kemudian bisa dicapai oleh perusahaan ini dengan semua potensi yang ada, ya. Kemudian peluangnya seperti apa, ya. Kemudian apa yang ingin dicapai oleh kliennya, target seperti apa, pertumbuhan seperti apa yang ingin diperoleh oleh kliennya, maka dia kemudian memberikan perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, selain itu, seorang bisnis konsultan juga harus berkomunikasi langsung dengan klien, ya. Setelah kemudian itu perencanaannya disusun sedemikian rupa, strategi bisnis itu sudah dimatangkan, maka kemudian ini dikomunikasikan dengan klien yang nantinya akan mengeksekusi semua rencana dan strategi tadi, ya. Sehingga apa yang dicapai atau target yang ingin diraih oleh klien itu bisa terwujud. Kemudian memberikan panduan, ya, terhadap penyelesaian masalah yang terjadi dan memberikan gambaran terhadap masalah yang akan terjadi, ya. Jadi apa masalah yang mungkin terjadi kalau ini dilakukan, kalau ini tidak dilakukan apa kemungkinan yang akan terjadi. Nah, bagaimana kemudian nanti gambaran prediksi untuk kondisi di masa yang akan datang. Nah, kemudian, nah ini bisa iya bisa tidak, ya. Nanti tergantung bisnisnya. Nah, mengatur dan menjalankan sebuah proyek yang diberikan atas nama klien. Nah, ini nanti tergantung dari kesepakatan di awal, itu apa job yang ingin diberikan oleh seorang konsultan itu terhadap klien. Nah, ini biasanya dibahas di awal. Tapi pada umumnya, ini juga kadang-kadang dilakukan oleh bisnis konsultan. Nah, sebelum kemudian kita ingin menjadi konsultan bisnis, baik yang konvensional maupun yang syariah, skill apa saja yang teman-teman harus miliki, ya. Yang pertama, teman-teman harus memiliki komunikasi yang aktif, ya. Jadi bahasanya itu teman-teman harus memiliki cara komunikasi yang baik dengan klien, ya. Berarti dari sekarang ketika teman-teman masih kuliah, teman-teman bisa, ya, belajar untuk berkomunikasi dengan baik, menggunakan kata-kata yang baik, kemudian attitude yang baik dan segala macamnya. Ya. Kemudian keakraban, ya. Nah, keakraban yang dimaksud di sini dari sekarang teman-teman sudah mulai harus mempelajari sedikit demi sedikit berbagai macam perangkat lunak yang terkait dengan manajemen bisnis, ya. Baik itu CRM, ya, Customer Relationship Management, kemudian Enterprise Planning, dan perangkat lunak lainnya yang terkait dengan manajemen bisnis. Nah, itu teman-teman sudah mulai harus berkenalan, mempelajari sedikit demi sedikit. Kemudian seorang bisnis konsultan itu harus memiliki pengetahuan bisnis yang baik, ya. Sebab karena dia merupakan sosok yang akan menyusun target dan strategi bisnis jangka panjang, ya. Kalau terkait dengan konsultan bisnis syariah berarti pengetahuannya double. Pengetahuan bisnis yang baik ditambah bagaimana hukum Islam mengatur bisnis itu, ya. Sehingga menurut saya, ya, untuk menjadi seorang bisnis konsultan yang fokus di bidang syariah atau konsultan bisnis syariah itu jauh lebih sulit dibanding dengan konsultan yang biasa, karena ada dua kemampuan yang dia harus miliki, ya, pengetahuan bisnis yang baik, kemudian pengetahuan syariat yang baik, ya. Kemudian yang keempat yang harus dimiliki oleh konsultan bisnis, ya, dia harus bisa memberikan jasa konsultasi, ya. Namun mereka juga harus mempelajari bisnis secara menyeluruh dan mendetail, ya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, seorang konsultan bisnis itu, ya, juga harus memiliki kemampuan analisa yang mendalam, ya. Dan konsultan bisnis itu harus orang yang memiliki ketelitian yang bagus, ya. Kenapa? Karena nanti dia akan disajikan dengan informasi dan data-data yang harus dia olah dan dia kaji, ya. Sehingga dia harus memiliki kemampuan untuk meneliti itu, ya, kemudian kemampuan untuk menganalisis, ya. Selain tadi skill-skill yang lainnya tadi.
Ya, karena ini penting, karena kalau kemudian analisa dari data itu salah, maka nanti akan ada miss, ya, terkait dengan apa yang ingin dicapai oleh klien tadi. Nah, yang kelima, skill yang harus dimiliki oleh konsultan bisnis itu adalah memahami strategi pemasaran. Ya, kalau nanti dia terkait dengan perusahaan dagang, ya, tapi sebenarnya perusahaan-perusahaan bergerak di bidang jasa pun juga harus paham bagaimana strategi pemasaran dan penjualan. Ya. Kemudian yang keenam, ya, kemampuan persuasi. Ya. Persuasi ini sama kayak tadi untuk mengkomunikasikan, ya, apa-apa yang kemudian harus dikomunikasikan dengan klien, ya. Atau kemudian kemampuan untuk memahamkan klien agar kemudian dia memahami dan mengerti, ya, strategi yang akan diterapkan oleh perusahaan tadi. Ya. Yang ketujuh, skill yang harus dimiliki oleh seorang bisnis konsultan, ya, pengetahuan tentang beragam masalah bisnis, ya, mulai dari masalah IT, mulai dari masalah pemasaran, mulai dari masalah sumber daya manusia dan masalah-masalah. Ya, dan ini seorang bisnis konsultan harus betul-betul terus mengupdate, ya, mengupgrade kemampuannya terkait dengan hal-hal bisnis. Kalau kemudian konsultan bisnis syariah harus terus mengupdate bagaimana kemudian perkembangan bisnis dari sudut pandang syariah tadi. Ya. Yang terakhir yang harus dimiliki itu adalah manajemen waktu yang baik. Ya. Kenapa harus memiliki manajemen waktu yang baik? Karena seorang konsultan bisnis itu akan berpacu dengan waktu untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan. Ya. Maka dia harus memiliki manajemen waktu yang baik. Misal kalau dia diminta untuk merencanakan ini berapa lama waktu yang dia butuhkan. Ya. Misal kalau sudah disepakati 1 pekan selesai, kemudian analisis data yang diberikan oleh perusahaan, maka itu harus diselesaikan dalam waktu 1 pekan. Ya. Itu terkait dengan skill-skill yang harus dimiliki oleh teman-teman yang ingin menjadi konsultan bisnis. Nah, sekarang teman-teman yang ingin jadi konsultan bisnis itu bisa kerja di mana saja. Ya. Nah, yang pertama, teman-teman itu bisa bekerja di perusahaan swasta. Ya. Memberikan konsultasi kepada perusahaan-perusahaan swasta, ya, baik terkait dengan perencanaan, ya, dan segala macamnya. Ini saya cerita saja, ya. Yang kedua, selain sebagai bekerja di perusahaan swasta, teman-teman bisa membuka jasa konsultasi sendiri. Ya, tentu membuka jasa konsultasi sendiri ini atau membuka bisnis konsultan sendiri ini bukan perkara yang mudah, ya. Dibutuhkan pengalaman yang banyak dan juga skill yang mumpuni untuk bisa terjun ke bisnis konsultan atas nama diri sendiri. Ya, cuma kalau saran saya, ada baiknya kalau teman-teman ingin menjadi seorang bisnis konsultan, ya, baik yang konvensional maupun syariah, ada baiknya teman-teman mencari pengalaman terlebih dahulu. Ya, baik di perusahaan konsultan atau dalam hal-hal lain yang nanti kemampuan itu teman-teman butuhkan untuk bisa menjadi seorang bisnis konsultan. Nah, kalau teman-teman ingin membuka konsultan sendiri, ya, maka ada beberapa hal yang teman-teman harus siapkan. Ya, yang pertama, teman-teman harus pilih pangsa pasar yang sesuai. Ya, misal teman-teman menargetkan itu kerjanya spesifikasinya di bidang apa, ya. Kemudian juga nanti disesuaikan dengan kemampuan teman-teman, ya, skillnya, pengalamannya itu di bidang apa. Ya, baru nanti akan semakin banyak bidang yang teman-teman kuasai, semakin banyak pengalaman yang teman-teman miliki, maka semakin luas juga cakupan bisnis yang bisa teman-teman lakukan. Ya, misal kalau di sini teman-teman bisa menjadi konsultan bisnis manajemen, ya, konsultan bidang pemasaran, ya, bisa di teknologi informasi, bisa masalah hubungan masyarakat dan pemasaran, bisa keuangan, bisa masalah sumber daya manusia, ya, dan yang lain-lain. Artinya ini pasarnya luas sekali untuk bisnis konsultan ini. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan kemampuan dan pengalaman teman-teman. Nah, yang kedua, kalau teman-teman ingin membuka bisnis konsultan sendiri, ya, teman-teman juga harus merencanakan penawaran, ya, dan berapa harga penawaran itu. Ya. Untuk teman-teman yang baru ini kayak sepertinya agak lebih sulit, ya, bagi teman-teman untuk menetapkan harga dan segala macamnya, ya, termasuk nanti
memilih target industri, ya, kemudian hal-hal lain yang kemudian teman-teman bisa lakukan. Intinya semuanya ini butuh pengalaman dari teman-teman untuk bisa kemudian menentukan ini. Ya. Walaupun nanti teman-teman kalau yang sering saya katakan memiliki keinginan yang keras dan agak sedikit nekat, ya mungkin nanti bisa try and error. Walaupun ini tidak baik dalam menjalankan bisnis. Nah, kemudian yang ketiga yang teman-teman harus perhatikan kalau teman-teman ingin membuka bisnis konsultan sendiri, ya, dapatkan klien pertama. Nah, ini masalah yang penting, ya. Intinya kalau di konsultan bisnis itu kita membangun bisnis, ya, yang nanti lama-kelamaan bisnis itu akan besar. Ya, namun bisnis konsultan yang kita buka itu tentu harus dimulai dengan klien kita yang pertama. Karena nanti klien pertama akan kemudian menyampaikan pengalamannya kepada orang lain, nah nanti akan terus berkembang seperti kita membangun aset sendiri. Ya. Maka kita lihat para konsultan bisnis maupun konsultan bisnis syariah di Indonesia ini, kalau dia kemudian sudah memiliki pengalaman yang panjang, kemudian prestasi yang banyak, ya, sudah banyak kemudian klien yang dia tangani, maka bayarannya atau fee-nya terkait dengan jasa konsultasi yang dia berikan tentu berbeda dengan konsultan-konsultan yang baru di dunia konsultan. Ya, walaupun nanti konten konsultasinya itu sama, ya, tapi ada nama besar yang kemudian dimiliki oleh mereka yang duluan terjun, itu yang kemudian nanti membuat income mereka di bisnis konsultan itu jauh lebih besar. Ya, tapi ini tetap dimulai dari langkah pertama teman-teman. Ya. Nah, itu beberapa hal yang teman-teman harus persiapkan terkait dengan kemampuan kalau teman-teman ingin masuk ke dunia bisnis konsultan. Nah, kemudian industri atau instansi apa saja yang membutuhkan konsultan bisnis? Ya. Yang pertama itu pribadi. Ya. Pribadi itu kadang kan ada bisnis itu yang sifatnya belum besar, yang belum berbentuk perusahaan, hanya berbentuk perorangan. Nah, ini dia butuh konsultasi, ya. Di bisnis syariah juga seperti itu, mereka butuh konsultasi kepada orang yang dianggap ahli, ya, bagaimana kemudian mereka menjalankan bisnis berdasarkan panduan dari hukum syariah. Ya, selain pribadi nanti bisa perusahaan, ya, perusahaan jasa, perusahaan dagang, ya, bisa nanti industri manufaktur, bisa nanti industri keuangan, ya. Nah, ini beberapa industri yang banyak, ya, membutuhkan konsultan, ya, apalagi sekarang ini bisnis syariah itu juga sudah berkembang luar biasa banyaknya, dan ini juga membutuhkan orang yang ahli di bidang bisnis syariah juga lebih banyak, ya. Sementara peluangnya teman-teman di bisnis syariah sendiri itu orang yang dianggap ahli di bidang itu masih sedikit, ya, tidak terlalu banyak dibanding dengan bisnis konvensional. Nah, sekarang teman-teman yang saya sampaikan tadi, kalau kemudian teman-teman ingin membuka jasa konsultan atau bisnis konsultan, ya, teman-teman bisa memilih, ya, bisa memilih bidang apa saja yang kemudian teman-teman ingin buka menurut spesialisasi atau kemampuan dari teman-teman semua. Walaupun nanti pada akhirnya, ya, semakin banyak pengalaman yang teman-teman miliki, ini akan membuat bisnis konsultan yang teman-teman buka itu semakin lebar, ya. Tapi di awal teman-teman harus memiliki spesialisasi betul terkait dengan apa yang akan dibuka. Ya. Ini ada 10, ya, jenis konsultan yang paling banyak dibutuhkan orang, ya. Konsultan bisnis syariah, ya. Kalau ini bagaimana kemudian memandu bisnis itu sesuai dengan hukum syariah, tidak hanya terkait dengan masalah bisnis, tapi juga hukum-hukum syariah. Ya, saya sampaikan dari awal tadi, untuk menjadi seorang konsultan bisnis syariah yang betul-betul handal itu butuh double pengetahuan dan double kemampuan. Kemampuan dari sisi bisnis dan kemampuan dari sisi syariah. Yang kedua, konsultan keuangan. Ya. Jadi teman-teman bisa pilih nih yang ahli, mungkin teman-teman yang ahli di bidang akuntansi nanti bisa membuka jasa konsultan keuangan, ya. Kemudian teman-teman yang ahli dalam masalah iklan, ya, dalam masalah advertising itu bisa nanti membuka konsultan iklan. Ya, kemudian konsultan di bidang auditor, ya, ahli dalam bidang audit, ya, kemudian konsultan karir. Ini juga banyak hari ini dicari, ya.
Karena orang ingin bagaimana kemudian karya apa yang kemudian bagus saya lakukan, atau apa yang kemudian bisa saya capai dengan kemampuan saya yang seperti sekarang ini. Ya. Nah, itu ada konsultan karir sendiri. Kemudian konsultan writing and editorial service juga misalnya. Kemudian konsultan IT, ya. Konsultan HRD, ya. Kemudian konsultan pajak, kemudian public relation. Intinya teman-teman, banyak bidang yang bisa teman-teman buka terkait dengan jasa konsultan. Ya, tergantung teman-teman itu ahlinya di bidang apa. Nah, teman-teman bisa membuka jasa konsultan di bidang yang teman-teman betul-betul ahli di situ. Nah, sekarang kalau sudah paham bisnisnya apa, bidangnya apa, kemudian apa yang dibutuhkan oleh teman-teman untuk bisa terjun konsultan bisnis konsultan, ya. Nah, sekarang saya ingin sharing ya, bagaimana tips untuk membangun bisnis konsultan ini. Yang pertama, kalau teman-teman ingin membangun bisnis konsultan, pertama kali yang harus teman-teman lakukan itu adalah pasang iklan. Ya. Kenapa harus pasang iklan? Karena kalau teman-teman tidak pasang iklan, ya orang tidak tahu kalau teman-teman itu ahli. Ya, paling tidak dibuat lembaganya. Ya, misal konsultan IT apa gitu. Kemudian mulai diiklankan. Ya, diiklankan itu bisa di media cetak, ya, bisa di media sosial, ya. Apalagi sekarang yang paling efektif itu di zaman digital ini ya media sosial, ya, bisa di Google Ads, Instagram, ya. Kemudian bisa WhatsApp bisnis dan jenis-jenis platform yang lainnya yang bisa teman-teman gunakan untuk memasang iklan. Yang kedua, teman-teman kalau ingin kemudian dipakai atau digunakan jasa konsultannya oleh pelanggan, maka teman-teman harus buat konten yang menarik perhatian mereka terkait dengan jasa yang teman-teman tawarkan. Ya, setelah itu baru call to action. Ya, artinya call to action ini di konten-konten yang teman-teman buat itu diarahkan kemudian pembaca, pendengarnya atau siapapun yang melihat iklan tersebut untuk langsung mengontak teman-teman. Ya, karena di bisnis konsultan ini ya yang ingin kita capai di awal itu adalah bagaimana ada pelanggan yang menghubungi kita, ya, untuk diberikan jasa konsultasi terkait dengan apa yang dibutuhkan. Nah, setelah itu baru teman-teman lakukan survei. Ya, setelah lakukan survei, kemudian teman-teman baru tentukan harga. Nah, ini terkait harga ini masalah waktu ya. Artinya di awal mungkin teman-teman tidak bisa, misal mematok langsung harga tinggi nggak bisa. Ya, karena teman-teman yang baru di bisnis konsultan itu belum punya nama besar, ya, sehingga bayarannya pun tidak terlalu besar. Ya, tapi itu nanti akan berproses, ya, akan tumbuh sendirinya dengan semakin banyak konsultasi yang teman-teman berikan. Ya, beberapa hal yang teman-teman harus lakukan. Yang berikut, kalau teman-teman ingin sukses ya menjadi seorang bisnis konsultan, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan dengan baik. Ya, yang pertama, konsultan itu harus mampu menjalankan tugas yang diberikan klien. Ya, artinya apa yang disepakati di dalam kesepakatan kerjasama itu yang harus dikerjakan dengan baik. Terutama dari sisi waktu, teman-teman harus maintain bahwa pekerjaan itu bisa selesai sesuai dengan kesepakatan di awal. Ya, ini juga konsultan bekerja dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Jangan sampai kemudian pekerjaan itu molor. Ya. Maka sebelum menyepakati, teman-teman harus betul-betul bisa menganalisa berapa lama ya waktu yang teman-teman butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sekian banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang konsultan bisnis. Ya. Kemudian konsultan harus memiliki keterampilan teknis, ya, tidak hanya secara teori tapi teknisnya seperti apa. Kemudian harus memiliki keterampilan komunikasi, ya. Karena tadi salah satu skill yang harus dimiliki oleh seorang konsultan itu adalah mengkomunikasikan apa yang kemudian dia pikirkan, ya, target, rencana, kemudian strategi yang dia susun itu harus bisa dikomunikasikan dengan baik dengan klien agar nanti tidak terjadi miss dalam komunikasi. Kemudian konsultan bisnis atau seorang konsultan harus mempunyai sikap yang baik, ya. Di antaranya adalah menjaga hubungan baik dengan klien. Ya. Khusus dalam hal ini, ya, saya memberikan pesan kepada teman-teman kalau nanti ingin terjun di dunia konsultan, ya,
Teman-teman harus bisa memisahkan ya mana yang itu terkait dengan bisnis konsultan dan mana yang itu terkait dengan masalah pribadi. Ya, jadi harus profesional. Ya, ini makna dari bersikap yang baik. Ya, kalau kita sedang menjadi seorang konsultan, ya profesional. Jangan kemudian membawa hal-hal yang sifatnya pribadi ke ranah bisnis. Ya, karena ini tidak baik untuk keberlangsungan bisnis konsultan yang kita dirikan. Berikutnya, seorang konsultan harus mampu menyimpan dan menjaga informasi. Nah, ini penting ya. Seorang konsultan itu tadi ya, dia membutuhkan informasi yang detail, yang valid. Dan informasi ini harus disimpan dengan baik kerahasiaan. Ya, tidak boleh kemudian konsultan itu bersifat tidak amanah, kemudian membocorkan informasi itu ke perusahaan yang lain, ini tidak boleh. Ya. Ini tidak hanya merusak citra dari konsultan itu sendiri, tapi juga dari sisi syariah ini akan berakibat pada orang ini mendapat dosa karena tidak amanah dalam menyimpan rahasia tadi. Ya, ini masalah yang paling vital yang teman-teman harus betul-betul perhatikan terkait dengan informasi. Kemudian konsultan harus mampu menjaga reputasi, ya, kredibilitas tim ya, di mata klien. Ya. Kalau nanti teman-teman yang sudah besar ada timnya, maka semuanya harus dijaga dengan baik. Nah, kemudian konsultan sebagai pekerja yang mengandalkan pengetahuan, dia harus betul-betul mampu mengupdate ilmu yang dia miliki. Ya. Karena yang namanya bisnis itu kemudian selalu tumbuh, selalu berkembang. Teknologi juga seperti itu. Maka teman-teman harus terus mengupdate kemampuannya dari semua sisi agar nanti konsultasi yang diberikan itu relevan dengan perkembangan zaman. Sekarang sudah kemudian sistemnya sudah digital semua, tapi teman-teman masih memberikan konsultasi dengan basic yang bukan digital. Nah, sehingga nanti kliennya tidak bisa tumbuh, ya, tidak bisa kemudian bersaing di dunia digital seperti sekarang. Nah, ini penting teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman itu sudah siap untuk menjadi seorang bisnis konsultan atau ingin menjadi konsultan bisnis syariah? Ya. Nah, yang harus teman-teman lakukan sekarang bagi teman-teman yang minat untuk menjadi bisnis konsultan dari sekarang mumpung masih kuliah, itu pilih spesialisasi yang ingin teman-teman dalami. Ya. Jangan kemudian mempelajari semua hal dalam satu waktu, itu mustahil bisa dilakukan. Ya, walaupun nanti ada orang yang mampu, tapi mustahil itu bisa dilakukan. Maka dari sekarang teman-teman pilih spesialisasinya. Oh, saya ingin jadi konsultan keuangan, fokus di keuangan. Baca literatur-literatur terkait dengan keuangan. Saya ingin jadi konsultan bisnis syariah, berarti teman-teman harus baca syariah Islam, Al-Quran, hadis, ya, dan mengkaji lebih dalam. Kalau ingin jadi konsultan IT, ya fokus di masalah IT, begitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah kemudian memilih spesialisasi dari sekarang, mulai belajarnya jangan ditunda-tunda dan teruslah berproses. Ya. Pilih dan terus berproses, karena nanti teman-teman apa yang teman-teman baca hari ini, yang teman-teman fokuskan hari ini, di masa depan teman-teman akan jadi seperti itu. Ya. Terakhir, sukses untuk teman-teman semuanya yang ingin terjun di dunia bisnis konsultan. Ya. Itu teman-teman yang bisa saya sharing kepada teman-teman semuanya, garis-garis besar dari dunia bisnis konsultan, pengetahuan pokok yang teman-teman harus miliki terkait dengan profesi bisnis konsultan, baik konsultan konvensional maupun konsultan bisnis syariah. Demikian saya kembalikan ke moderator, mudah-mudahan nanti kita bisa dalami dalam sesi tanya jawab. Saya kembalikan dulu. Baik, Bang Rima, makasih banyak atas penyampaiannya. Tadi sangat komprehensif sih, kita jadi tahu ya mengenai bisnis consulting ini tuh sangat syariah bisnis consulting gitu ya, ini tuh sangat luas sebenarnya gitu ya. Bukan cuma ngomongin masalah hal haram doang gitu, tapi ternyata dari sisi bisnisnya pun kita juga udah harus sangat kuat gitu ya, sebagaimana konsultan bisnis profesional gitu kan, dan cabang-cabangnya pun juga banyak sekali gitu. Mungkin kalau bisa saya simpulkan dulu nih ya sebelum sesi tanya jawab, jadi tadi ada 4 poin nih mungkin yang bisa saya rangkum dari pemaparan dari Bang Prima. Jadi konsultan bisnis tuh yang pertama nih ya, konsultan bisnis tuh adalah orang yang ahli di bidang bisnis syariah gitu ya, di mana bisnis syariah sendiri merupakan bisnis yang dijalankan berdasarkan ketentuan syariah gitu.
Terus yang kedua, bidang ini sebenarnya sangat menjanjikan gitu ya, karena besarnya gelombang hijrah dari kalangan pengusaha, sehingga konsultan bisnis syariah ini sangat dicari, tapi ironisnya mungkin masih sulit dicari gitu ya, konsultan bisnis syariah ini. Jadi ini sangat peluang yang sangat besar buat teman-teman sekalian gitu ya. Terus untuk skill sendiri, yang pasti pemahaman bisnis itu sangat penting, gimana kita bisa menganalisis bisnis dengan baik. Selanjutnya juga mengenai skill komunikasi, gimana kita bisa komunikasi ke klien, dan juga tadi ada manajemen waktu ya, gitu, mengenai gimana kita bisa dalam tenggat waktu yang disetujui sama klien, kita mesti bisa menyelesaikan tugas kita seperti itu ya. Selanjutnya juga ternyata cabang dari konsultasi bisnis syariah itu sangat luas gitu, baik dari segi industri sampai dengan jenis-jenis konsultan yang ada gitu. Terus kita juga bisa bekerja di perusahaan konsultan bisnis gitu, ataupun juga bahkan kita bisa bikin perusahaan konsultasi bisnis kita sendiri gitu ya. Jadi sangat luas gitu, kita bisa ambil bidang ini. Nah, jadi sekarang sudah tiba saatnya sesi diskusi, sesi Q&A. Jadi buat teman-teman sekalian yang mau nanya nih terkait pemaparan yang sudah dipaparkan tadi sama Abang Prima, mungkin bisa langsung diikutin aja, langsung tanya aja di chat, ataupun mau bisa nama _ instansi _ ingin bertanya, nanti bisa langsung on mic. Silakan. Mungkin buat mancing dulu nih ya Bang, mungkin saya dulu aja kali yang tanya ya, gitu. Nah sebetulnya ini kan kita di sini tuh pengen banget ya dapat insight-nya mengenai gimana sih cara kita memupuk diri kita nih di saat ini nih, ya sekarang masih jadi mahasiswa, supaya nanti tuh bisa punya skill mengenai bisnis consulting ini baik gitu di masa depan gitu kan. Nah berdasarkan pengalaman Abang nih, wadah terbaik untuk kita bisa belajar gitu ya, untuk kita bisa memupuk skill konsultan bisnis syariah itu di mana ya Bang? Apakah lomba, ataukah magang gitu, ataukah kursus, apa kayak gimana tuh kira-kira yang bisa kita mulai secara real, mulai hari ini gitu misal? Kira-kira gitu. Jadi kalau sekarang ketika teman-teman itu masih jadi mahasiswa ya, yang harus teman-teman lakukan itu bahasanya sekarang itu, kalau kita ingin perang, itu teman-teman harus isi amunisinya dulu. Harus isi amunisinya dulu. Nah, amunisi itu apa? Pengetahuan. Ya. Karena kan dalam posisi teman-teman jadi mahasiswa itu nggak mungkin teman-teman bisa bekerja. Walaupun itu bisa. Ya. Cuma nanti akan lebih baik kalau teman-teman hari ini mempelajari semua seluk-beluk bisnis secara mendalam. Ya tadi ya, misal contoh teman-teman baca literatur buku yang terkait dengan bisnis yang ingin teman-teman fokuskan. Misal kalau ingin jadi konsultan bisnis syariah, ya dalami buku-buku tentang bisnis syariah. Kemudian gabung di kajian-kajian terkait bisnis syariah. Kemudian di forum ya, atau diikuti baik ceramah, baik tulisan atau apapun dari orang-orang yang memang ahli di bidang itu. Nah, kemudian teman-teman yang keempat, gabung sama komunitas-komunitas yang bisa menunjang teman-teman untuk ke arah yang teman-teman inginkan. Ya, jadi dari sekarang sudah mulai difokuskan. Ya, dulu saya ketika saya dengan teman-teman, saya bilang kalau teman-teman ingin menjadi seorang ahli astronomi dari sekarang ya semuanya harus serba astronomi. Gitu. Kalau teman-teman ingin jadi seorang bisnis syariah, konsultan bisnis syariah, semuanya harus serba bisnis syariah. Apapun yang teman-teman lakukan hari ini. Ya, misal kalau teman-teman kumpul ya kumpul dengan teman-teman yang punya fokus di bisnis syariah. Ya, ngikutinnya di Instagram ya teman-teman yang ahli-ahli bisnis syariah. Ya, kajian yang didengar juga seperti itu, buku yang dibaca juga seperti itu. Ya, jadi sekarang sudah mulai difokuskan. Ya, maka tadi saya sampaikan tidak bisa teman-teman itu menguasai banyak hal sekarang, tidak bisa. Pilih dulu spesialisasinya. Nanti begitu teman-teman tumbuh, teman-teman akan bisa menguasai banyak hal. Gitu, ya. Itu mungkin yang bisa saya sharing. Oke, Pak. Terima kasih banyak Pak Prima atas jawabannya. Jadi sebenarnya dari penjelasan Pak Prima tadi itu yang ngomongin masalah latar belakang bahwa sebenarnya konsultan bisnis syariah nih masih kurang juga gitu kan ya di industri gitu kan. Ini sebenarnya bisa jadi semangat kita juga nih ya, anak ekonomi Islam buat kayak mesti ada nih orang yang berperan nih di bidang ini gitu ya, supaya
makin banyak lagi sumber daya manusia yang kompeten gitu kan. Sebelumnya mau disclaimer dulu nih di sesi tanya jawab ini, tadi lupa. Jadi nanti bakal buat teman-teman yang nanya nih, dan nanti ada penanya terbaik. Buat penanya terbaik bakal ada reward dari IBC. Jadi silahkan teman-teman bertanya. Nanti untuk penanya terbaiknya bakal dipilih sama Bang Prima langsung ya Bang. Nanti izin. Sip. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, ada yang mau bertanya dari Zaki dari IBC. Silahkan Zaki, boleh langsung on mic aja. Halo Zaki, udah bisa on mic Zaki? Oke. Makasih Kak Pandu atas kesempatannya. Untuk Kak Prima, aku panggilnya Kak aja ya. Kak Prima, aku mau nanya dong, kalau menjadi seorang bisnis konsultan dari bisnis konsultan syariah, itu yang mana sih yang lebih baik kita, misal ada dua orang, seseorang ini belum pernah mempunyai bisnis sebelumnya, tapi memiliki pemahaman syariah yang mendalam, dan orang yang kedua dia itu mempunyai pengalaman bisnis yang udah malang melintang lah, udah kenal asam garam bisnisnya, udah pernah untung banget, udah pernah rugi, tapi pemahaman syariahnya dia paham, tapi hanya ya sebatas di luar-luarnya saja, sebatas kasarnya saja, belum sampai terlalu mendalam. Itu kalau seseorang ingin menjadi konsultan bisnis syariah, yang mana yang lebih baik menurut Kak Prima? Terima kasih. Iya. Kedua-dua kondisi tadi tidak ideal ya, nggak ideal. Satu dia bagus di syariahnya, satu bagus di bisnisnya. Dua-duanya tidak ideal. Ya, kenapa tadi saya sampaikan seorang bisnis konsultan syariah yang ideal itu punya kedua-duanya. Ya. Kenapa? Karena seorang bisnis konsultan yang syariah itu tidak hanya memberikan pandangan dari sisi syariah, tapi juga dari sisi bisnis. Ya, tapi kalau kemudian kita dihadapkan pada kondisi yang harus memilih, pilihannya nggak ada nih. Ya, pilihannya hanya ada dua. Satu bisnisnya bagus, syariahnya kurang. Satu syariahnya bagus, bisnisnya kurang. Ya, kalau untuk menjadi seorang konsultan bisnis syariah, maka yang paling baik dalam kondisi ini adalah yang pemahaman syariahnya bagus, walaupun bisnisnya kurang. Kenapa? Karena tadi pemahaman bisnis syariah yang baik ini akan membawa orang itu kepada sikap yang lebih baik untuk menentukan mana yang boleh dan tidak dalam pandangan syariah. Ya. Kalau untuk pengalaman di bisnis nanti bisa dicari, tapi pemahaman terkait dengan syariah itu sulit. Ya, jadi dia bisa menghukumi dulu, oh ini tidak boleh, ini boleh. Karena ketika kita ingin memberikan konsultasi, itu yang harus kita pahami dulu, ini bisnis ini boleh enggak? Saya ambil contoh ya teman-teman, ini konsultasi yang pernah diberikan. Atau saya tanya ke teman-teman, karena teman-teman anak ekonomi syariah. Kalau ada seseorang yang punya perusahaan tambang emas, ingin ekspansi bisnisnya jauh lebih besar di bidang pertambangan emas atau pertambangan minyak. Teman-teman, itu sekarang posisinya adalah konsultan bisnis syariah. Terhadap orang tersebut, teman-teman apa yang akan teman-teman lakukan? Apakah membantu dia untuk membangun bisnis tambang emas dan minyaknya lebih besar? Atau teman-teman mengatakan tambang perusahaan Bapak ini tidak boleh dilanjutkan dan ini harus ditutup karena haram. Teman-teman mau melakukan apa? Coba, apa yang mau teman-teman lakukan? Bayarannya ini untuk jadi konsultan bisnis perusahaan tambang ini anggaplah untuk menjadi konsultan bisnisnya 1,5 miliar. Apa yang teman-teman lakukan? Mengatakan bahwa saya akan bantu bisnis Bapak supaya tumbuh lebih besar dari sisi saya, atau teman-teman akan katakan perusahaan Bapak harus tutup karena ini tidak boleh dalam Islam. Kira-kira apa yang mau teman-teman lakukan?
Coba, siapa yang mau bantu jawab? Yang nanya tadi boleh jawab. Gimana Zaki kira-kira jawab? Mungkin yang kedua ya Pak. Kalau sudah bertentangan dengan syariah dan sudah diketahui hukumnya, pastinya sih harus mendahulukan hukum syariah di atas kepentingan bisnis. Gitu sih. Ya. Nah, maka tadi dalam posisi seperti itu, orang yang memiliki pemahaman bisnis pemahaman syariah yang baik itu lebih baik daripada yang punya pengalaman bisnis yang lainnya. Karena kalau orang sudah buka perusahaan di bidang tambang, ya, tambang emas, tambang minyak, itu udah nggak boleh. Ya, nggak ada cerita dia punya perusahaan tambang minyak, tambang emas, ya, atau tambang-tambang yang lain yang itu jadi kepemilikan umum kaum muslimin, itu boleh jalankan bisnisnya. Atau sederhana nih teman-teman, kalau ada pengusaha tol di Indonesia nih, Pak Yusuf Hamka ya Pak? Pak Yusuf Hamka, ya kan? Sekarang coba kalau teman-teman disuruh jadi konsultan bisnisnya dia, apa yang teman-teman lakukan? Dia bisnisnya jalan tol. Kalau Zaki, apa yang harus Zaki lakukan? Membantu beliau untuk mengembangkan bisnis jalan tol atau stop jalan tolnya? Tutup semua Pak Yusuf Hamka jalan tolnya karena jalan tol tidak boleh bisniskan di dalam Islam karena kepemilikan umum. Apa yang akan dilakukan? Sebenarnya saya kurang tahu sih Pak hukum dari berbisnis jalan tol itu sendiri. Cuman kalau memang betul tidak boleh ya lebih baik dikatakan tidak boleh gitu Pak. Ya, nah pemahaman teman-teman terkait hukum ini yang penting. Kalau teman-teman mau jadi konsultan bisnis syariah, ya, jadi jangan dampingi dulu sebelum tahu masalah bisnisnya. Bisnis jalan tol itu tidak boleh dalam Islam karena jalan itu masuk ke ranah kepemilikan umum. Ya, dalam kajian ekonomi Islam itu masuk ke dalam milkiyah ammah, kepemilikan umum yang harus dibisniskan. Jadi tidak boleh buka bisnis di bidang itu. Ya, termasuk nanti teman-teman buka bisnis punya SPBU nggak boleh. Ya, karena minyak itu kepemilikan umum, nggak boleh diperjualbelikan. Nah, jadi pemahaman teman-teman terkait dengan ekonomi syariah secara mendalam itu harus teman-teman miliki kalau teman-teman ingin terjun ke dunia konsultan bisnis syariah. Nah, yang mengetahui ini secara mendalam itu sulit di Indonesia. Ya. Karena rata-rata saya temui itu masih banyak yang punya kemampuan konsultan bisnis syariah itu masih sebatas apa ya, dalam tanda kutip ya, Islamisasi ekonomi kapitalis. Ya, jadi tidak murni ekonomi Islam, tapi hanya Islamisasi dari ekonomi kapitalisme. Nah, sehingga dia dalam memberikan konsultasi hukum syariahnya itu masih dipengaruhi oleh pandangan-pandangan kapitalisme. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kembalikan ke Pandu. Baik, Zaki gimana? Sudah terjawab? Sudah Kak. Makasih. Terima kasih Kak Prima dan Kak Pandu. Nah, selanjutnya ada lagi nih pertanyaan ya dari Calula. Boleh, Calula ya? Silakan Calula, bisa langsung on mic. Pandu saya izin minum ya. Oh iya, silakan Pak, silakan. Ya, jadi pertanyaannya, oh ya sebelumnya terima kasih ya Kak atas pemaparannya yang sangat jelas. Tapi saya masih penasaran, kan semakin banyak perusahaan di Indonesia yang memiliki nilai-nilai syariah dalam operasionalnya. Tapi di antara perusahaan-perusahaan di Indonesia itu, sebenarnya konsultan bisnis syariah ini pamornya udah hampir sama nggak sih sama konsultan bisnis konvensional? Itu yang pertama. Terus yang kedua, persaingan SDM-nya untuk menjadi konsultan bisnis syariah itu ketat seperti konsultan bisnis konvensional atau malah SDM-nya ini ternyata masih kurang untuk memenuhi permintaan perusahaan. Terima kasih. Ya. Langsung dijawab ya, Pandu ya. Silakan Pak, silakan. Terkait dengan pamor ya. Pamor ini apa ya bahasa yang lebih ininya ya? Artinya mana yang lebih dikenal, apakah bisnis konsultan bisnis yang konven atau syariah? Ya,
Kalau secara fakta, memang konsultan bisnis syariah itu tidak terlalu familiar. Tidak terlalu familiar. Tidak seperti konsultan bisnis pada umumnya. Kenapa? Karena memang dunia syariah itu, dunia ekonomi syariah itu baru kemudian bergeliat itu beberapa puluh tahun terakhir. Ya. Kalau khusus di Indonesia itu baru sekitar mungkin 90-an ke atas lah. 90, 2000 ke atas yang baru mulai ada geliat bisnis syariahnya. Ya. Beda dengan konsultan bisnis yang umum ya, yang memang sudah dari awal ada. Ya, jadi kalau secara mana yang banyak, mana yang kemudian SDM-nya sudah banyak, mana yang kemudian sudah punya nama besar, ya pasti konsultan bisnis yang konvensional. Ya. Karena mengingat dunia syariah itu, dunia ekonomi syariah atau bisnis syariah juga baru berkembang di Indonesia. Itu yang kedua, bagaimana persaingannya? Ya, kalau di dunia bisnis syariah, konsultan bisnis syariah tadi saya sampaikan, ya SDM kita itu masih sedikit. Ya, konsultan bisnis syariah itu sedikit dan lebih sedikit lagi yang punya kemampuan analisa yang dalam. Ya, tadi saya sampaikan lebih banyak itu hanya sebatas Islamisasi ekonomi kapitalisme. Jadi pengetahuannya itu tidak mendalam. Misal contoh yang saya contohkan tadi. Ketika orang bicara tentang bisnis syariah, itu dia harus paham dulu bisnis ini boleh apa tidak. Karena tidak semua bisnis itu boleh di dalam Islam. Ya, misal 3 wilayah ini yang menjadi kepemilikan umum ini tidak boleh dibisniskan. Ya, kata Nabi SAW, al-muslimun syuraka fi salasin fil kala wal ma'i wal na'. Ya, manusia itu berserikat atas 3 hal. Ya. Fil kala, hutan dan padang gembalaan, kemudian walma, air, sumber-sumber daya air, kemudian mana sumber-sumber energi. 3 jenis barang ini atau 3 bidang ini adalah bidang-bidang yang haram dibisniskan. Jadi teman-teman yang mau buka bisnis atau ingin mendampingi pengusaha-pengusaha yang ingin bisnis, jangan mendampingi di 3 bidang ini karena 3 bidang ini bidang yang haram dilakukan. Ya, nanti teman-teman akan masuk pada pembahasan bagaimana mekanisme pasar menurut syariah. Apa saja yang boleh diperjualbelikan. Dan 3 ini, hutan dan sumber daya dan lumpur, kemudian air, sumber daya air, dan kemudian sumber-sumber energi, ini wilayah yang haram untuk bisniskan. Jadi teman-teman kalau mau bisnis di luar bidang ini. Karena ini kepemilikan umum tidak boleh dibisniskan. Nah, yang tahu sampai mendalam seperti ini, termasuk ke dalam masalah-masalah makroekonomi, ya, nah ini sangat sedikit lagi orangnya. Dari jumlah yang sedikit tadi, lebih sedikit lagi yang paham sampai mendetail seperti itu. Nah, oleh sebab itu, kalau dikatakan bagaimana persaingannya, ya tentu karena jumlahnya sedikit, tentu persaingannya sedikit. Nah, cuman teman-teman sekarang, kalau yang memilih ingin, jadi saya katakan, teman-teman harus pilih, teman-teman itu mau jadi konsultan bisnis yang mana? Apakah konsultan bisnis yang betul-betul murni, ya, menjadikan syariat Islam itu sebagai patokan dalam memberikan konsultasi, atau hanya yang setengah-setengah saja, tidak sampai mendalam. Artinya misal, oh ini ada perusahaan yang bergerak di bidang minyak, ya boleh, asalkan tidak ada riba, asalkan tidak ada maisir, asalkan tidak ada yang lain. Nah ini tidak bisa model begitu. Jadi teman-teman akan pilih nanti. Dia nanti akan akan terpolarisasi secara sendiri. Ya. Dan saya bilang tadi yang tahu lebih mendalam seperti itu, nah itu lebih sedikit lagi jumlahnya. Ya, ini terbukti ketika misalnya saya memberikan pemaparan di tengah-tengah para pengusaha itu sedikit sekali yang tahu mana bisnis yang boleh dan tidak. Ya, termasuk nanti hukum PT itu seperti apa, boleh enggak PT di dalam Islam. Ya. Sementara sekarang hampir semua perusahaan itu bentuknya PT. Nah, ini yang harus teman-teman kuasai lebih dalam. Ya, jadi kesimpulannya persaingannya tidak terlalu ketat, ya, tapi nanti kualitas teman-teman akan berbicara, ya, bagaimana teman-teman itu nanti akan memiliki peluang yang besar untuk di bisnis konsultan syariah. Itu saya kembalikan ke Pandu. Baik, terima kasih banyak Bang Prima. Gimana, Carula? Sudah aman? Terima kasih atas jawabannya, Kak. Sangat jelas. Oke, langsung beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini, Bang, ada lagi pertanyaan dari Panji, dari UI.
Pertanyaannya di chat saya bacakan ya. Ya. Panji nanya kalau sertifikasi atau tes apa sajakah yang diperlukan dalam menjadikan seseorang pantas untuk menjadi konsultan bisnis syariah. Adakah lembaga yang memastikan kepantasan profesi tersebut? Kemudian pondasi apakah yang lebih diprioritaskan untuk dipelajari bagi pemula? Apakah memantapkan pemahaman bisnis secara umum dulu, baru hukum syariahnya, atau sebaliknya, atau fleksibel, atau gimana kira-kira? Seperti itu. Pertama terkait dengan sertifikasi. Ya, hari ini Indonesia itu sudah punya namanya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Termasuk konsultan itu juga ada sertifikasinya dari BNSP. Nah, cuman sertifikasi yang ada, setahu saya, ya, di BNSP itu ada bidang-bidang khusus. Yang bisa contoh, kalau terkait dengan Dewan Pengawas Syariah, itu nanti yang mengeluarkannya Dewan Syariah Nasional MUI. Ya, kalau nanti terkait dengan koperasi syariah atau BMT, nanti ada juga yang mengeluarkan. Tapi setahu saya yang mengeluarkan sertifikasi konsultan bisnis secara lengkap itu belum ada. Ya, kecuali hanya bidang-bidang tertentu saja. Itu. Yang kedua yang harus dipahami, sebenarnya sertifikasi profesi itu hanya sebagai media ya atau legitimasi terkait dengan profesi yang kita lakukan. Tapi nanti kembalinya itu kepada kualitas konsultannya sendiri. Ya. Bisa saja nanti seorang konsultan itu memiliki kemampuan yang luar biasa, tapi dia tidak memiliki sertifikasi karena mungkin secara administratif tidak mengcover untuk sertifikasi itu. Ya. Yang mau saya sampaikan apa? Sertifikasi profesi itu tidak menjadi acuan atau standar kualitas seorang konsultan. Ya, jadi teman-teman yang mau jadi seorang konsultan yang mau ada sertifikasi profesi mau enggak, teman-teman bisa jadi seorang konsultan bisnis syariah. Ya. Sertifikasi tadi itu hanya legalitasnya saja. Ya. Tapi yang paling penting di situ adalah kemampuan teman-teman untuk memberikan konsultasi terkait dengan bisnis syariah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Adakah lembaga yang memastikan Pondasi terkait pondasi apakah yang lebih diprioritaskan untuk dipelajari bagi pemula? Mantapkan pemahaman bisnis dulu atau syariah dulu atau sebaliknya atau fleksibel gitu Pak? Itu Bang. Kalau yang ini kalau teman-teman bisa lakukan kedua-duanya. Ya. Kalau ingin menjadi seorang konsultan bisnis syariah, pengetahuan atau penguasaan di bisnis syariah itu dimasakkan atau dipelajari betul baik, kemudian dari bisnisnya juga secara konvensional juga dipelajari dengan baik. Ya, artinya dua-duanya itu dibutuhkan untuk teman-teman menjadi seorang konsultan bisnis syariah yang profesional. Ya. Tapi kalau teman-teman tidak bisa melakukan itu, pilih ya, kondisi yang di bawah itu adalah pilih pemahaman bisnis syariahnya yang baik. Ya. Karena nanti yang bisnis secara konvensional itu nanti sebenarnya ada dalam paket bisnis syariah. Ya, cuma tidak secara mendalam karena terkait dengan masalah-masalah teknis. Gitu ya, yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak jawabannya. Gimana Panji udah ini ya, udah terjawab ya? Baik, langsung aja nih ada pertanyaan lagi dari Caca dari UI. Maaf tadi kelewat. Silahkan untuk Caca langsung aja on mic. Oke, baik. Pertama-tama terima kasih banyak untuk Pak Prima penjelasannya. Saya ingin bertanya nih Pak, Pak Prima pernah ketemu kasus atau kondisi di mana ada suatu perusahaan yang udah berjalan sebelumnya, terus dia itu pengen mengubah fundamental perusahaannya dengan menggunakan prinsip syariah. Nah, kalau seperti itu di regulasi di Indonesia sendiri, itu akan dipermudah atau dipersulit ya Pak? Sekian pertanyaannya, terima kasih. Baik, silakan Pak. Siapa yang nanya itu namanya Pak? Namanya Caca. Oke.
Eh, biasanya kalau saya memberikan jasa konsultasi terkait dengan fundamental perusahaan itu, saya selalu mulai dari bentuk usahanya dulu. Ya, kenapa dari bentuk usahanya? Karena nanti dari bentuk usahanya ini akan menentukan produk dari usaha tersebut. Misal contoh, saya itu kemarin baru beberapa bulan yang lalu itu menangani konversi koperasi atau BMT dalam tanda kutip syariah, ya, dengan aset kurang lebih 5 miliar waktu itu, beberapa bulan yang lalu. Jadi koperasi ini awalnya itu hanya seperti lembaga sebuah desa, kemudian konversi lagi jadi koperasi, kemudian berubah lagi jadi koperasi syariah. Nah, begitu saya diminta untuk mempelajari bisnis syariah yang mereka lakukan, di situ saya menemukan fakta yang mengejutkan saya. Ya, apa yang mengejutkan? Saya sampaikan bagaimana mungkin bisnis syariah atau koperasi yang mengaku syariah dengan aset kurang lebih 5 miliar untuk ukuran koperasi, itu semua produk dan pembentukan lembaganya bermasalah dari sisi syariah. Ya. Akhirnya setelah saya dipanggil, saya simpulkan perusahaan Bapak mulai dari pendirian koperasi syariahnya sampai semua produk turunannya itu harus dirubah semua. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hukum syariah. Nah, padahal itu sudah dalam konteks mereka mengaku diri mereka syariah. Ya. Nah, maka kalau kemudian ada perusahaan atau lembaga yang ingin merubah itu ke syariah, yang awalnya fundamentalnya tidak syariah, secara legalitas, nanti tergantung ya, secara legalitas itu nanti tergantung tempat di mana mereka kemudian akan mengkonversi itu. Tapi yang harus dipahami ketika itu dikonversi, ya, yang dikonversi itu hukum syariatnya yang harus diikuti. Misal contoh gini, hukum PT di dalam Islam itu kan haram. Kenapa PT itu haram di dalam Islam? Karena PT itu dibentuk tidak mengikuti ketentuan-ketentuan syirkah di dalam Islam. Sehingga pembentukan PT di dalam Islam itu hukumnya batil atau tidak sah. Kalau dia tidak sah membentuk PT, maka kemudian dia tidak sah juga kemudian melakukan aktivitas bisnis. Nah, sekarang ada PT ini mau dikonversi jadi syariah. Apakah kemudian PT-nya itu harus diubah ulang? Ya, secara hukum administratif tidak ada aturan yang mengakomodir itu. Ya, karena apa? Karena di Indonesia itu bentuk perusahaan atau bentuk perseroan itu hanya ada beberapa. Ada PT, ada firma, ada CP, ada koperasi syariah. Sekarang berdasarkan undang-undang Omnibus Law yang baru ini ada perusahaan perorangan namanya. Muncul lagi jenis yang lain. Nah, secara legalitas tidak ada PT syariah. Di Indonesia tidak ada. Ya, karena nanti di dalam hukum syariah itu jenis perusahaan itu ada syirkah inan, ada syirkah mudharabah, ada syirkah wujuh, ada syirkah mufawadah, ya, ada 5 syirkah. Nah, ini model perusahaan di dalam Islam. Nah, di Indonesia secara legalitas tidak mengakomodir itu. Nah, terus kalau ada perusahaan yang mau merubah fundamental bisnisnya ke syariah, apa yang harus dilakukan? Ya, akad yang lama di perusahaan itu harus diulang, kemudian membentuk akad yang baru dengan panduan bisnis, dengan panduan syariah. Tadi kalau PT-nya itu haram, maka PT-nya itu secara kesepakatan dibubarkan dulu, secara kesepakatan antara pemilik, kemudian baru dirubah ke syariah. Tapi legalitas PT-nya tetap. Jadi apa namanya? Secara administratif dia masih terdaftar sebagai PT, tapi secara internal hukum syariatnya dia sudah berubah. Jadi PT itu sudah dijalankan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum syariat. Nah, itu baru kemudian bisa. Tapi secara legalitas saya garis bawahi tidak ada aturan yang yang bisa dijadikan dasar untuk mengubah itu. Ya, karena hukum syariah belum juga diterapkan di Indonesia. Tapi tidak masalah, secara administratif kita masih mengikuti itu, tapi internal perusahaannya sudah dijalankan sesuai syariah. Gitu ya. Nanti kalau mau konversinya seperti itu. Itu mungkin bisa saya jelaskan.
Baik, terima kasih banyak Bang Prima. Gimana? Caca udah terjawab kah? Sangat menjawab dan menarik Pak atas penjelasannya. Terima kasih Pak Prima. Baik, karena timekeeper sudah bilang waktu sesi tanya jawab telah berakhir nih di chat, jadi mungkin pertanyaan Caca tadi sekaligus jadi pertanyaan penutup. Nah, jadi terkait tadi ya penanya terbaik, mungkin Bang Prima bisa pilih dulu nih, kira-kira siapa yang jadi penanya terbaik supaya bisa dapat reward nih. Hadiahnya ada berapa, Pandu? Berapa panitia hadiahnya? 500.000 kan, kalau nggak salah ya. Berapa? Hadiahnya untuk satu orang atau dua? Untuk satu orang Pak penanya terbaik. Satu ya. Ya. Oke. Dari sisi ini ya, pertanyaannya dan yang paling bagus itu Panji. Panji. Oke, Panji ya. Berarti selamat untuk Panji jadi penanya terbaik. Insya Allah nanti langsung ini ya, chat anak eksternal, nomor teleponnya insya Allah langsung dikirim OVO-nya. OVO apa GoPay? Ya apapun itulah. Insya Allah berharga. Oke. Tadi pertanyaan terakhir dan juga tadi pemilihan penanya terbaik juga sekaligus mengakhiri sesi pemaparan materi. Terima kasih banyak Bang Prima atas penyampaian materinya, semoga bermanfaat buat kita semua. Dari saya pribadi juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Safira. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada pembicara untuk pemaparan sesi tanya jawab yang sangat menarik dan informatif. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait Al-Kausar Consulting, dapat mengikuti akun Instagram Al-Kausar Consulting di @alkausarconsulting atau di channel YouTube Al-Kausar Media Official. Sebelum menutup rangkaian acara Career Talk sesi 2, akan ada sesi penyerahan sertifikat yang akan dilaksanakan dengan Bang Prima selaku pembicara hari ini, saat dia selaku penanggung jawab Career Talk, dan diwakili oleh Kak Elga selaku Wakil Ketua 2 IDC FEB UI, dengan sertifikat yang akan kami lampirkan melalui share screen. Dan untuk seluruh peserta dimohon untuk bersiap-siap menyalakan kamera, karena setelah ini ada sesi foto bersama seluruh peserta. Baik, saya hitung ya. Untuk dokumentasinya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sebelum berlanjut ke acara selanjutnya, dimohon kepada seluruh peserta untuk mengisi link CSI di bit.ly/CSI Career Talk 2021 yang akan dikirim melalui kolom chat. Bang Prima, terima kasih banyak ya sudah datang dan memberi insight buat kita semua. Semoga kita bertemu lagi ya Kak di lain kesempatan. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan ada sesi foto bersama seluruh peserta. Kepada para peserta diharapkan untuk menyalakan kamera. Oke, masih ditunggu ya bagi yang masih ingin ikut foto bersama, dan untuk Pak Prima boleh tolong dinyalakan kameranya untuk sesi dokumentasi.
Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi masih halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, di halaman terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, untuk sesi dokumentasi dicukupkan. Teman-teman sekalian, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara webinar Career Talk pada hari ini, yang diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh peserta. Semoga apa yang telah disampaikan oleh pembicara dapat bermanfaat bagi kita semua, dan teman-teman dapat lebih mengetahui seputar profesi bisnis konsultan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman. Sampai jumpa di Career Talk tahun depan. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Prima, makasih banyak, Bang. Terima kasih Bang Prima. Terima kasih banyak Kak Prima. Terima kasih banyak Kak Prima. Sehat selalu Kak.